Halo, assalamualaikum, selamat sore. Welcome back to my channel. Nah, kali ini sedikit berbeda channelnya. Kita ngobrol santai. Kayak ini bareng teman saya yang terhoba, ya Indra. Hai. Oke, kita ngobas nih. Nah, kebetulan di suasana sore. Nah, ini adalah rekan kerja, adik paling cerewet. Paling hoba, pokoknya paling. Nanti kita tanya-tanya sama Indra, siapa sih dia sebenarnya gitu, dan apa arti hoba ya, karena arti hoba itu sebenarnya dari dia. Oke, bye. Oke, Indra, Ya. mau nanya nih ya. Indra kan dulu sebenarnya sih cita-citanya apa sih, Indra? Yang itu kan guru nih. Iya, benar. Sebenarnya cita-cita awalnya Apa ya? Sebenarnya kalau cita-cita awal itu bukan jadi guru sih sebenarnya. Cita-cita awal itu adalah dokter kecantikan. Cuman ya, karena ekonomi juga enggak ke situ ya, karena kan pada masa itu adalah kakak dan abangku kuliah juga gitu. Jadi mau nggak mau ya harus pilih yang lain gitu. Itu sih ceritanya, makanya ke guru. Nah, suka nari itu dari kapan? Apa ya, kalau suka nari itu sebenarnya bingung juga sih jawabnya, karena kalau SD dulu SD tinggi kali nggak bisa nari karena kancanya pendek, tiba-tiba di SMP SMA kependekan gitu kan. Cuman ya agak gimana gitu. Jadi kalau misalnya kalau nari suka mulai dari kamu ya apa ya, bingung juga sih jawabnya, tapi suka aja. Suka. Iya. Enggak dari kecil. Ada kan dia dari kecil dia hobi nari, ada dari kecil dia hobi nyanyi. Iya gitu. benar, cuman kalau aku nggak tahu ya, kalau Indra sebenarnya nggak tahu juga mulai kapannya, nggak tahu. Jadi kan teman-teman sebenarnya punya maksud. Nah, dulu ini juga bisa nyanyi sebenarnya. Tapi Nggak. dia agak-agak genrenya berbeda. Kalau saya Iya. pop, genre dia agak ke dangdut. Iya, Tapi benar. lain kali aja nanti kita dengerin, atau nanti kita coba cek di YouTube-nya kalau ada. Di YouTube kayaknya mungkin nggak tahu deh, kayaknya ada deh di YouTube-nya aku, coba dicek di Iitoi Official. Jangan lupa like, comment, dan Jangan subscribe. lupa like, komen, dan subscribe. Iya. ya. Iya benar. Nah, masuk nih ke segmen selanjutnya. Kok nggak ada dikduk ya? Salahnya apa nih? Kok saya agak pelan-pelan nih? Nggak gitu kan? Oke. Sebenarnya nggak masalah sih, mau masalah apapun terserah. Gitu kan. Berarti truth gitu. Iya, mau truth, kalau dare ya jangan lah ya, karena kan ini memang obrolan santai, jadi ya harus jujur gitu. Truth ya. Apa ya, Andra? Ya nggak tahu juga sih Pak. Soalnya sering berantem sih, jadi ya gitu. Jadi apa aja sering caci maki. Nah, untuk ke depan Indra, ada nggak misalnya yang pengen lain dari guru gitu kan? Indra pengen kerja apa? Bener. Di luar guru sebenarnya satu kepengennya ya memang sekarang lagi nyoba juga di YouTube ya. Baru ini memang bergabung di YouTube itu 2016, cuman baru beberapa minggu mau coba di YouTube. Karena memang ada di aplikasi Snack itu hampir viewersnya OTW 300k gitu kan. Ya alhamdulillah gitu. Ya gimana ya, Indah juga nggak pungkiri sebenarnya di mananya gitu. Cuman coba dulu di YouTube. Siapa tahu juga bisa di situ, siapa tahu bisa berbagi pengalaman, ilmunya juga bisa diperdalam kan. Jadi teman-teman, Indra ini kalau kami bilang selebgram. Telegram ya. Karena dia ada di YouTube, kemudian ada Snack Video dan segala jenis sosial media yang berhubungan untuk buat konten ya. Iya benar. Cuman lebih aktifnya sekarang di YouTube, sama kalau misalnya postingan di Instagram dan juga Facebook, kemudian Snack like it juga. Nah, mengamati dengan perkembangan zaman, sosmed itu kan adalah senjata ampuh, ibaratnya batu loncatan orang ingin terkenal. Nah, buat Indra itu gimana sosmed itu sekarang? Adakah positifnya buat Indra atau jadi negatifnya? Sebenarnya kalau positifnya ya pasti ada, otomatis kalau misalnya kita jadi selebgram ya pasti penghasilannya ada gitu kan. Cuman kalau negatifnya pernah juga sebenarnya dulu
di Instagram dan juga Facebook fotonya Indra itu dipakai kan untuk hal yang negatif gitu. Sampai-sampai Indra harus membuat postingan kalau ada yang membuat mengatasnamakan saya gitu, walaupun namanya berbeda tapi wajahnya dengan saya gitu, ya itu saya nggak bertanggung jawab karena memang sudah pernah ada gitu. Sebenarnya nggak tahu juga sih maksud dan tujuan orang itu di luar sana karena kan pemikiran orang, mindset orang kan berbeda-beda gitu. Kalau aku sih sebenarnya ya fine-fine aja, baik-baik aja sih kalau sosial media itu. Terus tanggapan murid gimana tentang Indra yang aktif di beberapa sosmed? Kalau tanggapan murid ya gimana ya, aku pun nggak pernah tahu juga, maksudnya nggak pernah nanya juga gimana gitu. Cuman yang orang itu tahu, yang pernah juga saya dengar, ibu ini asik gitu aja sih sebenarnya. Maksudnya asiknya dalam hal apa gitu kan, karena mungkin di luar pembelajaran orang itu bisa sharing dia kan gimana. Nah karena Indra sebagai pendidik, kan banyak tuh ya, Indra, karakter anak-anak sekarang itu seperti apa sih? Karakter anak-anak sekarang ya, apa ya, mungkin kalau bisa dibilang pasti ada minusnya ya, dan ada juga plusnya. Ya minusnya mungkin etika karakter itu jadi menurun sebenarnya, karena mungkin satu, kita kan udah dari hampir 2 tahun ya. Jadi ketika udah jumpa sekarang PTM hanya 10 orang, ya agak kurang sih etika orang itu. Jadi kita harus memang benar-benar perilaku orang itu harus benar-benar bukan kita judge ya, kita post gitu. Kita harus benar-benar ya itu dulu gitu. Karena kalau misalnya etikanya sudah bagus, pasti pengetahuannya juga pasti bagus, mungkin yang gitu. Tapi nilai plusnya anak-anak zaman sekarang itu teknologinya wow gitu, lebih bisa lagi anak-anak zaman sekarang daripada kita sendiri. Kita mungkin agak terlalu Iya. tahu lah ya. Iya, benar. Sekarang banyak nih anak-anak kan, apalagi kelas 9 ya. Iya. Indra kan wali kelas. Yes, benar. Bingung mau milih untuk masuk sekolah, misalnya ke SMA, SMK. Atas SMK. Nah, kiat Indra itu sebagai wali kelas ngasih bimbingan ke anak-anak yang murid gimana? Kalau giatnya begini sih, mungkin ada 1 atau 2 orang yang bertanya juga ke saya pribadi, Bu gimana sih mau ngambil jurusan yang tepat? Karena gitu, karena kan SMK SMA itu kan beda ya. Kalau SMK mungkin ada jurusannya, kalau SMA kan IPA dan IPS gitu. Sebenarnya kalau bagi saya apapun itu ya sama-sama saja gitu. Kalau memang itu benar-benar sudah kamu pilih, itu pilihanmu ya itu harus bisa kamu amati dan bisa memang benar-benar kamu buat di hati gitu. Ketika kamu memilih IPA, ya itu harus dari hati gitu. Ya pikirkan dulu apa yang sebenarnya kamu sukai, di mana skillnya kamu gitu. Karena kan banyak, bukan apa sih yang saya temui ya, Indra ya, ada anak-anak, kebanyakan anak-anak adalah itu misalnya jurusan mengikuti apa kata orang tua. Ya kalau bagi aku sebenarnya lebih ke orang tua ya Mbak Ayu, karena kalau aku pribadi ya, kalau Indra pribadi dulu orang tua ya apapun itu yang kamu mau pilih ya silahkan, tapi harus bisa kamu bertanggung jawab. Itu sih. Nah benar sih teman-teman, jadi kalau kalian ingin pilih jurusan ya jangan salah pilih, ikutin apa kata hati. Yang terutama jangan lupa berusaha, jangan lupa berdoa. Nah ngomong-ngomong itu Mbak, Indra Iya. punya moto hidup pasti? Iya pasti dong. Apa sih moto hidupnya? Moto hidup saya sebenarnya simple. Jadilah seperti air, sederhana tapi bermanfaat bagi semua. Nah maksudnya apa itu Mbak Indra? Ya gini, sederhana, jangan kita malu walau kita sederhana, hidup sederhana, tapi kita bisa berbagi sama orang lain gitu. Itu sih sebenarnya tujuannya gitu. Walau sedikit ilmu yang kamu dapatkan tapi bermanfaat bagi orang lain, bisa kamu salurkan. Berarti intinya kita jangan pelit sama ilmu. Iya, karena kebanyakan orang, maaf ya, ini banyak orang pelit sama ilmunya. Iya. Ya. Jadi kalau mau banyak-banyak rezeki ya banyak-banyak berbagi ilmu. Iya, Gitu. benar. Setuju ya. Iya, setuju kali. Nah, ini mungkin pertanyaan sedikit sakral kali ya. Kenapa Sakral sih ya? sakral ya? Apa tuh? Mungkin belum tahu kali ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, sebenarnya Indah tuh punya pacar gak sih ya gitu kan? Karena kayak cowok-cowok, tapi yang kadang kalau pergi sama Indra gitu kan,
udah di cowoknya belum, begitu. Atau misalnya Indra kepengen kira-kira pengen nikah di umur berapa sih? Nah, Oh, berarti ada 2 pertanyaan. Iya. Punya cowok atau enggak? Nikahnya kapan gitu ya? Kapan. Oke. Kalau sebenarnya kalau cowok nggak punya, nggak punya pacar, memang dari 2018 nggak pernah pacaran Mbak Ayu. Cuman pernah dekat yang memang 2020 apa 2019 gitu. Dekat cuman ya nggak ada komitmen, nggak ada apapun gitu. Cuman ya mau gimana gitu kan. Sebenarnya maunya hanya komitmen doang. Karena pacaran itu apa sih gunanya kan gitu. Maunya yang memang benar-benar kali yang serius gitu. Tadi pertanyaan kedua, kapan sih nikah ya? ya kepengen Kepengen nikah gitu. Sebenarnya apa sih cita-citanya sebenarnya? cita-citanya dulu itu adalah nikah muda di usia 23 tahun. Namun karena sekarang usianya udah 24, kan sudah nggak target lagi gitu kan ya. Kalau misalnya sekarang ada yang cocok nyaman, kenapa enggak gitu. Tapi kalau enggak juga ya tetap aja gitu. Jadi nih ternyata masih single. Bagi kalian yang ingin deketin ya silakan. Saya nggak berani, benar. Kan mana pribadi kalian. Iya benar-benar. Atau ya sih ya makanya saya bilang tadi paling sensitif itu Ndra, soalnya agak-agak gitu. Sebenarnya kalau soal itu nggak masalah sih. Kita udah dewasa. Oke, kita akan masuk ke selanjutnya, yaitu ini kayak truth sebenarnya ya. Ibarat iya atau enggak, pernah atau enggak. Oh, berarti jawabannya iya atau enggak gitu ya? Jawabannya iya atau enggak gitu? Tergantung pertanyaan, misalnya kayak kalau pernah enggak berarti pernah atau enggak gitu. Oke, boleh. Enggak ada deg-degan. Deg-degannya sih agak deg-degan ya, cuman ya mau gimana ya harus dijawab juga ya kan? Asik. Ya harus, ya wajib gitu. Nah, ini ya di truth yang pertama. Pertama kali pacar itu kapan sih? Buat kalian yang di luar sana, jangan ditiru ya. Pacaran aku pertama kali itu di SMP, SMP kelas 1 semester 2. Tapi itu hanya 3 hari sih, sebenarnya bukan pacaran. Nggak cinta monyet. Iya, cinta monyet kali ya. Tapi yang lama tuh di SMA semester 2 kelas 3. Iya. Baru itu sih yang lama. Nah, beranjak nih ketemu dengan seorang pacaran. Pernah diselingkuhin nggak? Ya udah jelas pernah sih sebenarnya, tapi bukan selingkuhan ya. Jadi apa? Ketahuannya satu mungkin udah putus ya. Cuman mungkin entah akunya yang jadi selingkuhan atau cewek yang jadi selingkuhan, nggak tahu juga yang pertanyaan. Ya jadi agak dipertanyakan gitu. Aduh, malu juga aku. makanya sebenarnya nggak mau pacaran. Ya, jadi sebenarnya sih kalau dalam syariat Islam sih memang kita nggak boleh pacaran. Iya benar. Jadi ketemu yang cocok, nikah, ada rezeki kenapa enggak? Iya benar. Insya Allah halal gitu. Memang kita berdua lagi menuju halal ya atas siapa yang mana? Mungkin Mbak Ayu dulu lah ya. Insya Allah doakan ya teman-teman ya. Mana tahu ya kan kita menang tim Hoba. Iya benar. Tadi kayak di Oh no. Apa nih? Hoba itu. Oke. Oh iya mungkin Kenapa tadi dilewati? Saya sering lupa tuh teman-teman. mungkin dia namanya manusiawi. Hilap Tadi sih. tadi hilap. Mungkin tadi Mbak Ayun ada nanya apa sih arti hoba gitu ya? Hoba, karena orang bilang apa kok hoba itu apa? Sebenarnya hoba itu adalah heboh. Maksudnya gini, kalau misalnya kita kayak nyanyi atau ayo heboh gitu loh, maksudnya joget ayo bareng gitu, kayak ngajak-ngajak hoba gitu, maksudnya goyang gitu loh, maksudnya gitu heboh gitu. Jadi karena pertama kali kami namain dia itu suka sebutan Hoba. Hoba kamu kemana? Hoba kamu kemana? Iya. Sampai tercipta lah yang namanya, mungkin kalian lihat di YouTube saya ada tentang Hoba. Nah kita ada beberapa orang. Kenapa kita namakan Hoba? Karena kami memang agak-agak bocor. Alias bukan bocor-bocor halus kayak kan guys. Ya maklumin ya. Tapi kita masih lurus. Biasanya semua saling mengingatkan ketika kita salah, diingatin ketika pokoknya salah sedikit aja kita pasti kena Kena sentil lah ibaratnya. Iya benar. Nah itulah dia sedikit tentang Hoba. Nah kita balik lagi nih. Jadi terakhir tentang pernah diselingkuhin ya. Iya. Nah kalau ini pernah nggak suka dengan misalnya kita punya teman, Iya. kalian suka dengan satu cowok yang sama? Sebenarnya nggak pernah sih. Gak pernah. Enggak. Cuman ya kalau misalnya gini ya, aku dari dulu kalau berteman itu kalau misalnya ada cowoknya selalu aku bilang jangan pernah kenalkan aku sama cowok kamu.
aku takutnya nanti cowoknya suka ke akunya gitu kan, Takutnya takutnya begitu. iya takutnya begitu. Oh, iya. Karena sudah pernah gitu kan, sudah pernah 2000 berapa ya, masih SMP tuh kelas 3-an gitu, 2012 kalau nggak salah. 2013 ya. 2012 2013-an lah gitu. Cowoknya suka ke akunya gitu karena udah dikenalin gitu. Cuman aku nggak mau gitu. Makanya dari situlah ibaratnya pembelajaran. Aku nggak mau setiap ada kawan dekat jangan kenalkan aku sama pacar kamu. Kalau misalnya pacar temen yang tiba-tiba suka sama Indra atau gimana, ada pernah itu? Dia pernah sering. Pernah, sering. Sering. Sering dia. Sering banget malahan sampai kadang apa sih, padahal ibaratnya kawan awal itu ibaratnya lebih baik dari awal gitu. Maksudnya lebih baik dari Indra gitu. Begitu. Nah, kemudian di soal percintaan, kali ini kita masuk ke hal-hal yang lain ya. Makanan favorit apa sih? Makanan favorit nih Ada pasti ada dong makanan favorit. berat sedang. Sekejam itu. Sih kalau makanan favorit ya pasti coklat. Coklat. Iya benar. Ya tahu nggak sih silver queen yang segini yang biasa ya? Berapa sih harganya, 20-an ya? Ya, Sekali 19 makan. sekali aja. Iya sekali makan gitu. Sampai yang ada sih seseorang, aduh kebakar deh. Ada seseorang yang emang dia pertama kali jumpa ketemu langsung, maksudnya dari udah chatan, udah teleponan, udah video call misalnya, udah dekat lah melalui komunikasi. Ketika jumpa dia langsung ngasih silver queen, langsung satu itu langsung dia mungkin belum tahu kali ya. Aku memang Hatunya coklat. hatunya gitu coklat ya. banget gitu loh, jadi nggak pernah muak dengan coklat gitu. Jadi aku makan di depan dia, hah? Aku habis semua, tapi dia heran. Iya, masih kurang, masih nanti kita beli ya. Sampai dia seperti itu, Mbak Ayu gitu. Ya, benar-benar. Terus ada coklat, mie Aceh, seafood juga suka. Oh, suka seafood juga. Kok Iya. seafood dekat ibarat seafood. Paling suka dengan seafood itu yang mana? Karena kan orang mungkin ikan, udang, mungkin cumi, kepiting gitu, kerang gitu. Semua nggak ada pantangan sama sekali. Nggak ada sih. Cuma yang bagian-bagian kerang itu mungkin ada ya, kerang yang warna hijau itu kurang suka. Cuman ya bukan nggak suka, kurang. Seperti kepas itu ya. Iya benar-benar. Berarti ya suka coklat ya. Iya. Jadi gampang kalau lagi gak enak moodnya kasih aja coklat pasti sumeriwing. Iya, tapi kalau misalnya Indra lagi emosi banget, itu nurunnya pakai es. Oh ya, biar mereda. Itu di mana? Iya. Dewa tangga dari mana? Nggak tahu deh. Harus minum gitu. Iya, karena kalau misalnya minum air aja sih Bayu sebenarnya ya masih kurang gitu. Pasti kalau misalnya aku udah naik emosi banget, pasti aku buka es. Itu untuk menenangkan ya. Iya. Memang benar sih, memang tiap orang punya cara beda-beda untuk menenangin diri. Nah, untuk menenangin diri, biasanya kalau misalnya Indra lagi suntuk, lagi emosi berat, pengen marah tapi nggak bisa, nah apa yang Indra lakuin? Sholat, Dengan sholat. ngaji gitu. Nanti dengan adem ya, berarti Iya. wudhu ya, wudhu sholat ya, ngaji Iya. ya. Kemudian kalau udah selesai dia paling nyanyian tapi yang sholawatan gitu, tau gak sih? Sholawatan gitu yang kalau udah selesai sholawatan mungkin dangdut atau apa gitu. Maksudnya pakai pasir-pasir. Oh, ada fasenya, jadi Iya. itu, jadi memang benar wudhu itu juga menenangkan pikiran ya. Jadi bagi kalian yang kadang-kadang mungkin tiap orang beda-beda, jadi kalau suntuk boleh gitu ya, Mbak. Iya, Ikutin iya. caranya Indra itu insya Allah pasti adem. Iya benar. Bukti ya, Mama Dede. Cukup Mama Dede kita satu orang. Mana ada Mama Iya. Dede kita tapi kali ini tidak ikut ya. Iya. Ya, Oh. aduh. Saya tidak. Ngomong-ngomong soal kita pasti punya banyak teman. Iya banyak. Punya teman. Nah, kalau kita ngomong dari sekolah sampai saat ini, persahabatan yang paling membekas itu yang mana, yang punya arti benar-benar gitu. Pasti Indra punya sahabat satu orang yang atau yang benar-benar yang dia paling tahu keadaan Indra, dia paling inilah pokoknya. Ada dong. Ada. Oh iya. Mau nanya. Cowok, cewek? Cewek lah. Hmm. Kalau cowok, aku sebenarnya dari dulu ada sih salah satu sahabat cowok. Cuman karena dia timbul rasa jadi nggak suka. Ya, susah Karena sih. gimana pun ceritanya kalau persahabatan cewek dengan cowok nggak ada ceritanya nggak suka, pasti salah satunya suka. Iya, pasti seperti itu ceritanya gitu. Tapi sahabat aku yang paling mengerti
sampai sekarang, baik itu dari dulu sampai sekarang ya ada salah satunya namanya Desi Savitri gitu. Desi Savitri namanya, Itu dia dari seorang farmasi. dari dulu itu sahabat dari kecil. Iya, dari kecil SD kali, karena orang itu pindahan kan, pindahan gitu ke tempat orang Indra gitu. Kelas 4 apa kelas 5 SD lah gitu, Baru sampai ketemu- sekarang. ketemu. Iya, baru ketemu di situ. Iya. Nah, di antara ngomong-ngomong masalah apa, pernah nggak sakit hati dengan teman atau sahabat? Maksudnya dalam hal apa nih? Yang tahap apa gitu, terserah gitu, bebas. Pernah nggak ada sakit hati gitu? Aku sakit hati Kalau- dengan ada yang ngomongannya, aku sakit hati dia sakit hati. Kalau sebenarnya kalau berteman itu ya pasti ada gitu, tapi ya kembali lagi ke prinsip masing-masing ya. Kalau aku pribadinya kalau misalnya sakit, kesel, sakit hati sama dia, aku nggak pernah bisa langsung bilang zep gitu, enggak, aku nggak suka gitu. Maksudnya aku telan bulat di perut aku gitu. Iya. Tapi ya pasti orang kalau sahabat aku atau teman gitu ya pasti tahu dengan mimik wajah aku, karena mimik wajah aku tuh nggak bisa berbohong. Ya benar-benar, karena saya pernah juga kalau udah lihat dia nggak mood, ini pasti ada any something. Iya, Nggak berani, bener nggak berani. Nyenggol dia dikit aja nanti daripada kena maki. Aduh, nggak juga sih kenal laki, maksudnya marah sih pasti kalau ditanya-tanya. Kalau apa ya, kalau misalnya aku lagi ada something mungkin apa di wajah, jangan ditanya, nanti aku pasti cerita sendiri. Nah, itu aja. Oke, nah Indra ada nggak yang pengen disampaikan nih? Kira-kira untuk teman-teman yang nonton nanti video kita ini? Umumnya Iya, umum boleh, Iya. spesifik. atau spesifik ya, ya untuk apa ya, untuk semuanya, apapun yang kamu lakukan sekarang selagi positif ya jalankan. Ketika itu mulai negatif ya buang, jangan kerjakan lagi gitu. Jangan biarkan masa lalumu menghantui masa depannya sih sebenarnya. Jangan biarkan masa lalumu menghantui masa depan. No, banyak tuh yang orang terpuruk di masa lalu, nggak bisa datang masa depan. Iya, Jadi nggak boleh gitu ya. iya nggak boleh seperti itu. Nah, buat teman-teman, sebelum nanti kita tutup, nah bagi kalian yang pengen tahu kita gimana, kalian bisa lihat di Instagramnya ya, Iin Oi ya, Iin ada iya, Oi. iya, Iin underscore oi, o o i o 3 i 3 I-nya. Iya, iya. Oke. Nah, kalau kalian pengen tahu dia gimana kesehariannya, misalnya, nah dia ini juga bisa make upin loh. Iya. Ya, bisa Dia promosi sekali nih. Iya, benar-benar. Nah, dia pokoknya untuk nari, untuk make up, doi bisa. Iya, Jadi kalian yang ingin butuh bantuan, ya silakan. Oke. Atau Indra mau tutup sekali ya, silakan. Aduh. Hai guys, terima kasih sudah nonton ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.